Warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama Abdul Macuk yang masih mencari pengakuan. Kali ini saya mau ngajak ngobrol teman saya, Mas Erik, ya, tentang olahraga. Tapi kalian tidak perlu berpikir olahraga secara khusus seperti sepak bola, renang dan sebagainya. Sebelum nanti kita lanjutkan ke olahraga yang khusus, kita belajar dulu tentang pengertian dari olahraga itu. Apakah orang yang mengangkat beban berat seperti bekerja di pasar ataupun mencangkul itu termasuk olahraga atau tidak, dan apakah olahraga itu selalu permainan, apakah olahraga itu selalu harus mengeluarkan keringat, karena kita tahu bahwa catur juga dimasukkan dalam olahraga. Lah, dari tahap-tahap yang masih permukaan dulu aja Mas Erik ya. Olahraga, dari kata olah dan raga ya. Sebagai orang umum, saya menganggap olahraga itu ya yang mengolah raga kita. Nah, sebetulnya itu yang semacam apa sih olahraga itu? Nah, mungkin ini bisa dijelaskan. Izin menyapa dulu. Selamat malam teman-teman semua dari channelnya Mas Abdul Macuk. Ya, salam kenal. Ini saya perkenalkan, nama saya Erik. Ini bisa dipanggil Kak Erik. Kak Erik atau Erik saja, gitu. Agar kita lebih akrab ya, teman-teman semua. Nah, di sini saya akan sedikit berdiskusi dengan Kak Abrar. Berat ya. Kita diskusi santai, kita sharing saja, karena memang di sini saya juga masih kalau dikatakan ahlinya juga bukan, sekedar pengamat saja mungkin ya, atau mengamati atau apa ya, Wong Jowo itu biasa ya, merendah untuk meninggi. Jadi gini, kita bicara dengan konsep yang umum dulu. Sebelum ke arah olahraga, aktivitas fisik. Nah, jadi seperti misalkan Mas Abrar itu sedang misalnya kita di sawah ya, mencangkul atau menyapu. Nah, kemudian mengangkat berat, mungkin beli gas kayak gitu ya. Gas itu aktivitas fisik. Aktivitas fisik kan ada yang ringan, sedang, dan berat. Nah, dan itu juga ada macam-macamnya, sesuai dengan tingkatannya seperti itu. Nah, yang ringan tentu yang membutuhkan energi kalori yang lebih ringan sedikit, ringan. Ya. Kalau medium ya pada batasan tertentu yang medium, dan yang berat ya aktivitas yang memang batasannya berat, seperti pekerjaan-pekerjaan yang berat itu cenderung mohon maaf ini yang kulit bangunan gitu ya, itu sehari full. Itu termasuk aktivitas fisik yang berat. Kemudian Pak Tani mungkin ya, bisa seharian di ladang. Saya ini termasuk gitu ya. Petani cekeh ya Mas ya. Petani padi. Petani padi gitu ya, sama petani ikan mungkin. Ya. Kalau ikan mungkin termasuk keringan ya, karena buang pelet saja. Yang ringan, tapi ada juga yang memang pakannya berat ya, karena berkilo-kilo ikannya banyak. Dia harus memanggul barang. Nah, itu aktivitas fisik. Nah, bergerak setelah aktivitas fisik itu ada yang dinamakan bermain. Apa itu bermain, kemudian permainan, olahraga, dan bahkan mungkin ke yang lebih kompleks nanti seperti olahraga di pendidikan ya, penjas mungkin ya. Nah, kalau bermain, konsep bermain sebenarnya ketika ada bola, sepak bola sebenarnya. Sepak bola ini kan contoh yang familiar ya Mas ya. Ini sepak bola, kadang sepak bola itu bisa dimaknai bisa dalam sudut pandang permainan. Oh, beda itu. Beda. Permainan, kemudian ada juga industri yang olahraga itu atau ke penjasnya. Nah, kalau anak usia dini ya, TK ke bawah gitu ya, PAUD gitu, bermain, ada bola sekedar ditendang, itu bermain.
Oh, lari-lari ke sana lari kemari sana kemari itu pakai bola. bermain. Tidak ada namanya. gawangnya, tidak ada batas lapangannya, itu bermain. Oh, paham, Nah, paham. kemudian ada sedikit peraturan, mungkin Mm. ada gawangnya meskipun kecil, kemudian ada jarak tertentu antara tim lawan dan Ya, antara kedua tim. kedua tim ya, Mm. kedua tim itu sudah masuk ke ranah permainan meskipun itu modifikasi. Oke, Nah, berarti ada aturan ya di Nah, situ dan, ya. dan permainan itu tujuannya untuk pengembangan karakter seperti di ranah pendidikan ya, berarti itu masuknya ke penjas. Tapi kalau di permainan itu sudah berkembang pesat, di lapangannya itu sudah standar. Kalau sepak bola itu sudah FIFA, kemudian ada wasit lengkap, Ada kemudian tribun. ada industrinya, olahraga industrinya. Ya itu olahraga, itu memang ranahnya ke olahraga. Sependek sepengetahuan saya Ya, ya. berarti Nanti ini bisa diskusi ya, Iya. teman-teman semua nanti. Ini memang kita mau Nah. diskusi, mau tanya-tanya ya. Iya, iya. Gini Mas Erik, sekarang Mas Erik, kalau tadi kita kembali ke awal ya, olahraga fisik tadi atau aktivitas fisik itu pasti olahraga atau tidak gitu. Yang tadi mengangkat gas, mengangkat galon, mencangkul di sawah seperti tiap hari saya lakukan. Padahal kan ada masa otot yang berubah, kemudian juga mungkin bentuk fisik yang ikutan berubah, gitu. Itu digolongkan ke olahraga atau tidak? Karena kalau permainan jelas tidak ya. Iya. Karena di sana tadi kalau sama mengguli bangunan atau bekerja di pasar, Iya. itu kan pasti ada industri secara tidak langsung kan, Iya. ada uangnya. Nah itu termasuk olahraga atau tidak? Secara jawaban simpel tidak. Kenapa? Nah, kenapanya adalah misalkan tidak semua sekedar aktivitas fisik itu bisa olahraga ya, kata kuncinya itu ya, tidak semua, tapi ada juga yang memang olahraga pasti membutuhkan pasti beraktivitas fisik karena ada gerak, pasti ada aktivitas fisik, entah itu aktivitas fisik yang membutuhkan energi yang tinggi atau ya, biasa sampai saja. kita berkeringat, atau membutuhkan energi yang tidak terlalu berat tapi ada area yang berat, misalkan olahraga yang menguras energi pikiran. Oh, berarti kayak nanti larinya kayak catur. Kenapa dia Ya. disebut sebagai olahraga? Karena sebetulnya ada Itu berat itu di ada apa ya? Ada yang dikuras istilahnya, Ya, ada energi. aktivitas energi. Lah sekarang tadi kembali lagi ke aktivitas fisik yang menguras energi, tidak hanya pikiran tapi juga tubuh, kemudian ada perubahan bentuk tubuh, masa otot dan sebagainya, tidak bisa dikatakan sebagai olahraga ya. Ya. Nah sekarang definisi spesifik dari olahraga itu sendiri seperti apa Mas Eri? Biar kita tahu mungkin kalau saya besok lari-lari itu olahraga atau olah fisik. Iya. Kalau setiap pagi gitu ya. Atau mungkin jalan-jalan mengelilingi sawah itu olahraga atau olah fisik. Atau mungkin naik gunung. Nah, itu bisa dikatakan olahraga atau apa? Nah, sekarang kita perjelas dulu aja. Definisi olahraga itu apa dulu? Kalau kita merujuk kepada undang-undang sistem keolahragaan, nah itu olahraga itu ya berkaitan dengan gerak fisik tubuh ya, dan juga olahraga berarti kan tubuh yang diolah ya, berarti tubuh kita bergerak. Nah, gerak ini untuk mencapai tujuan-tujuan tadi, bisa tujuan pendidikan berarti olahraga pendidikan, kemudian rekreasi ya berarti olahraga rekreasi, kemudian ada kesehatan berarti olahraga kesehatan, selanjutnya juga ada bidang yang lain, dan tujuannya tapi ekonomi. kalau untuk saat ini memang perkembangannya yang dinamakan olahraga ya lari yang dekat dengan adanya ekonomi tadi, atau yang olahraga yang benar-benar olahraga ya yang memang
aturannya baku. Terlepas dari itu nanti arahnya ekonomi, meskipun nanti ya juga ketika olahraganya sudah baku, atlet-atletnya juga sudah profesional, semua sudah profesional, ya ada otomatisasi ke arah olahraga industri. Gini, ada lembaga yang menaungi gitu. Ya, kalau sepak bola FIFA, ya, kalau kita di PSSI begitu. Nah, seumpama gini Mas Edi, saya fitness itu termasuk olahraga atau tidak sih? Kalau kita merujuk itu ya berarti tidak ya. Maksudnya apa? Nah, maksudnya ini exercise. Nah, ini Nah, bedakan latihan aja ya. dulu antara exercise dan olahraga. Sports beda ya. Jadi kalau exercise ya kita latihan, melatih Otot-otot sebagian tubuh tertentu. Iya, tubuh-tubuh tertentu atau sebagian kecil atau sebagian besar dari tubuh-tubuh tertentu. Itu exercise. Nah, exercise mungkin arahnya ke gym bodybuilding ya. Nah, tapi kalau olahraga itu ya memang ada aturan-aturan ya. Aturan baku dari suatu permainan. Sekarang kalau permainan atau sport cabang olahraga tertentu. Itu sudah ada aturan baku yang ya, ada baku, dan setiap olahraga yang resmi ya tentu ada badan induk, organisasi resminya juga ada, termasuk di dalamnya aturan juga. Sekarang Mas Edi, kita kembali. Kalau ada aturan, saya lari-lari tiap pagi, itu masuknya apa? Lari pagi, aktivitas fisik. Aktivitas fisik berarti Bisa masuk ke exercise. Kalau saya bermain sepeda, ada ya, di sisi lain ada olahraga sepeda ya. Dengan dosis tertentu ya. Dikarenakan exercise itu ya harus memenuhi dosis tertentu. Misalkan mungkin yang umumnya itu ada yang namanya singkatan FIT ya, FITT. Ada frekuensi, intensitas, time, dan tipe. Itu untuk exercise. Nah, exercise. Nah, kalau olahraga ada itunya enggak? Aturan yang dikenakan. Aturannya ya permainan ya, misalkan dalam sepak bola ya harus pakai sepatu. Misalkan kalau profesional ya pakai sepatu ya, sepatu, kemudian ukuran lapangannya, aturan-aturannya harus terpenuhi semua. Dan di situ ada aktivitas fisik. Berarti sekarang bisa nggak kalau kita simpulkan gini, olahraga itu aktivitas fisik, ya toh, tapi harus menganut aturan-aturan baku. Ya. Seperti itu ya? Bisa dikatakan seperti itu. Pemahaman sependek saya ya. Ini kan namanya diskusi. Kalau yang di kolom komen mau memberikan masukan kan lebih bagus ya. Siap, Jadi komen saya itu tidak hanya sepi gitu ya, ada kalian yang mungkin memiliki pengetahuan lain, ilmu lain, atau pendapat lain bisa komen-komen untuk menambah pengetahuan kita juga. Soalnya kan kita open minded lah. Nah, sekarang kita simpulkan dulu ya toh. Atau paling enggak ya kita buat kesimpulan sementara dulu bahwa beda loh olahraga itu dengan permainan. Beda loh olahraga itu dengan main, ya toh. Beda juga dengan exercise gitu ya. Olahraga itu harus mencakup tadi aturan-aturan, meskipun di dalam aturan tadi ada permainan, ada olah fisik gitu ya. Nah, sekarang untuk olahraga yang ringan, yang bisa dikatakan olahraga ringan itu apa maksudnya? Kalau yang ringan tadi kan aktivitas fisik, Pak. Ya, bukan olahraga. Jadi pada prinsipnya olahraga ya dia tidak bisa berat entah itu berat dari komponen fisik semua atau yang tadi bahkan yang terlihat dari kita itu seperti dia tidak berkeringat, tapi kayak main apa tadi? Catur tadi, tapi satu itu. Iya, bridge. Olahraga bridge itu tapi otaknya bekerja lebih keras. Bahkan energi kalori yang dikeluarkan bisa jadi mendekati yang seperti olahraga berat. Olahraga yang dalam berapa menit yang sama mungkin. Kalori yang keluar. Karena memang saya baru tahu kalau ternyata ini, mohon maaf karena saya jarang olahraga kan, berarti tahunya itu ya olahraga itu yang berkeringat sampai sekarang tuh. Sama saya juga masih mendalami kaitannya olahraga yang berarti besok semua
saya mau lari-lari pagi, Ya. istilahnya yang ya exercise dong ya, Iya, atau aktivitas fisik ya. aktivitas fisik lah Aktivitas gitu fisik ya. ya. Tapi semua ayo kita membudayakan olahraga, berarti ya harus ada fasilitas yang standar, aturan yang baku gitu ya, berarti ya. Nah, lebih tepatnya adalah membudayakan untuk beraktivitas fisik. Nah. Seperti yang sudah ya ini apa ya? Bukan berarti saya duta kementerian ya. Seperti mungkin bisa dipahami bukan. Germas ya, gerakan masyarakat 30 menit setiap hari. Oh. Nah, itu kan untuk beraktivitas fisik. Silakan mau jogging, tadi yang apa sambil ngepel ya, atau yang bersih-bersih rumah, cangkul-cangkul. Oh, berarti kalau saya di sawah 30 menit itu termasuk sudah menjalankan germas ya? Iya, aktivitas fisik. Wah, oke. Itu kan ada rentangnya. Oh. Dan untuk dalam riset-riset ya, terutama pandemi dan ini bisa ditarik ke menuju ke pasca pandemi ini. Aktivitas fisik yang disarankan itu yang low moderat ya, jadi sedang atau ringan, sedang ke bawah. Contoh sederhana. Contoh sederhana ya tadi menyapu, misalnya menyapu, atau kalau mencangkul termasuk yang berat. Sedang berat, bisa sedang atau berat. Tapi kalau mencangkulnya nggak lama ya, cuma cuma setengah jam, bersihin halaman, itu cocok lah, sedang bisa dilaksanakan rutin gitu. Oke. Setiap harinya gitu. Ya. Dan itu dalam riset ya bisa untuk menjaga kebugaran. Wah, Ketika kita bugar, ya, otomatis imunitas kita naik. Ketika imunitas kita naik, itu juga mengurangi resiko kita terdampak virus COVID atau virus apapun penyakit yang lain. Ya. Jadi daya tahan tubuh juga meningkat. Jadi daya tubuh yang meningkat itu utamakan tadi gerakan, adanya suatu gerakan rutin gitu ya, bukan mengkonsumsi obat, vitamin itu yang nomor sekian ya. Itu kesimpulan untuk malam ini. Mungkin kita mempelajari yang ringan dulu. Besok kita akan bahas yang lebih spesifik bersama, tetap dengan Mas Erik, karena kita akan menjadi partner untuk membicarakan banyak hal. Sekian dari kita Mas Erik, kita tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya.